Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Maunatu Maulaya, STI 2022-02740, Prodi S1 Teknik Informatika semester 4. Saya ingin mempresentasikan perhitungan sistem pendukung keputusan penerimaan siswa baru menggunakan metode SMART dengan data asli. Penulis merancang metode penulisan ini dengan membangun sistem informasi pengambilan keputusan menggunakan metode SMART untuk menentukan calon siswa baru tersebut apakah sesuai dengan kriteria yang diminta oleh SD Lukman Al-Hakim Surabaya dan membaginya ke dalam beberapa kelas berdasarkan penelitian pada saat observasi. Perhitungan parameter pada penulisan ini ada 4, yang diantaranya adalah rata-rata tes IQ, penghasilan orang tua, relasi keluarga, prestasi anak. Parameter pada penulisan ini memiliki nilai pada setiap kategori. Detail dari nilai parameter pada penulisan ini tampak pada tabel 1. Yang mana tabel 1 ini berisi rata-rata tes IQ, penghasilan orang tua, dan relasi keluarga. Penulis menentukan bobot kriteria pada masing-masing kriteria. Detail pembobotan dari masing-masing kriteria ditunjukkan pada tabel 2. Untuk tes IQ, tabel 3 untuk penghasilan orang tua, tabel 4 untuk kerabat dekat, dan tabel 5 untuk prestasi calon siswa. Penulis melakukan pengujian dataset menggunakan data penerimaan siswa baru tahun 2020 sebanyak 108 siswa pendaftar dengan berbagai macam nilai yang dimiliki calon siswa baru. Dari hasil pengujian dataset pada penelitian ini, siswa yang memiliki tes IQ rata-rata nilai 130-140 ke atas dan penghasilan orang tua di rata-rata 3 juta sampai 3.900.000 paling banyak diterima. Dalam pengujian dataset terdapat siswa yang memiliki relasi keluarga yang bekerja atau kakak yang bersekolah di sana. Dari hasil pengujian, relasi orang tua tidak menjamin siswa diterima. Adapun siswa yang diterima dalam pengujian pada penelitian ini rata-rata siswa yang memiliki tes IQ tinggi. Pada aplikasi sistem penunjang keputusan ini ditampilkan ranking calon siswa baru dengan kriteria dan pembobotan yang telah ditentukan oleh SD Lukman Al-Hakim Surabaya, serta mengelompokkan kelas A sampai D dari hasil akhir yang diperoleh. Penulis memasukkan nama siswa, rata-rata tes IQ, penghasilan orang tua, relasi keluarga, dan prestasi anak, dan dapat dikatakan berhasil apabila setelah selesai memasukkan kriteria tersebut muncul nama siswa dan nilai dari hasil ranking pada halaman list siswa. Kriteria yang telah dimasukkan atau akan dikonversi menjadi angka untuk kemudian diproses. Selanjutnya akan dilakukan tahap pembobotan. Calon siswa 1, kriteria 1 dengan nilai 40, kriteria 2 dengan nilai 80, kriteria 3 dengan nilai 100, kriteria 4 dengan nilai 40. Calon siswa 2, kriteria 1 dengan nilai 100, kriteria 2 dengan nilai 100, kriteria 3 dengan nilai 50, kriteria 4 dengan nilai 100. Calon siswa 3, kriteria 1 dengan nilai 100, kriteria 2 dengan nilai 100, kriteria 3 dengan nilai 50, kriteria 4 dengan nilai 60. Calon siswa 4, kriteria 1 dengan nilai 20, kriteria 2 dengan nilai 100, kriteria 3 dengan nilai 50, kriteria 4 dengan nilai 100. Hasil akhir yang didapat untuk semua kriteria tampil pada tabel 6. Tabel 6 yaitu bobot dari semua kriteria per calon siswa. Langkah-langkah selanjutnya adalah mencari nilai normalisasi dan dari masing-masing kriteria. Calon siswa 1, kriteria 1 40/100 sama dengan 0,4. Kriteria 2 30/100 sama dengan 0,3. Kriteria 3 20/100 sama dengan 0,2. Kriteria 4 10/100 sama dengan 0,1. Calon siswa 2, kriteria 1 40/100 sama dengan 0,4. Kriteria 2 sama dengan 30/100 sama dengan 0,3. Kriteria 3 10/100 sama dengan 0,1. Kriteria 4 10/100 sama dengan 0,1. Calon siswa 3, kriteria 1 40/100 sama dengan
0,4, kriteria 2 30% sama dengan 0,3, kriteria 3 10% sama dengan 0,1, kriteria 4 6% sama dengan 0,06. Calon siswa 4, kriteria 1 8% sama dengan 0,08, kriteria 2 30% sama dengan 0,3, kriteria 3 10% sama dengan 0,1, kriteria 4 4% sama dengan 0,04. Sehingga hasil dari tahap normalisasi dapat ditampilkan seperti pada tabel 7. Selanjutnya adalah pencarian nilai utility dengan cara mengkalikan nilai kriteria dengan nilai normalisasi. Nilai kriteria dengan nilai normalisasi. Calon siswa 1, kriteria 1 40 kali 0,4 sama dengan 16, kriteria 2 80 kali 0,3 sama dengan 24, kriteria 3 100 kali 0,2 sama dengan 20, kriteria 4 40 kali 01 sama dengan 4. Calon siswa 2, kriteria 1 100 kali 0,4 sama dengan 40, kriteria 2 100 kali 0,3 sama dengan 30, kriteria 3 50 kali 0,1 sama dengan 5, kriteria 4 dengan 100 kali 0,1 sama dengan 10. Calon siswa 3, kriteria 1 sama dengan 100 kali 0,32 sama dengan 32, kriteria 2 100 kali 0,3 sama dengan 30, kriteria 3 50 kali 0,1 sama dengan 5, kriteria 4 60 kali 0,06 sama dengan 36. Calon siswa 4 yaitu kriteria 1 sama dengan 20 kali 0,08 sama dengan 1,6, kriteria 2 100 kali 0,3 sama dengan 30, kriteria 3 50 kali 0,1 sama dengan 5, kriteria 4 100 kali 0,4 sama dengan 4, sehingga hasil dapat ditampilkan seperti pada tabel 8. Nilai utility. Langkah selanjutnya adalah lakukan perankingan seperti pada tabel 9. Langkah terakhir adalah menentukan kelas. Di tabel 9 ini berisi tentang perankingan. Calon siswa 2 dengan nilai 85 mendapatkan ranking 1. Calon siswa 3 dengan nilai 70,6 dengan ranking 2. Calon siswa 1 dengan nilai 64 dengan ranking 3. Calon siswa 4 dengan nilai 58 dengan ranking 4. Langkah terakhir adalah menentukan kelas berdasarkan nilai akhir. Tabel 10 menunjukkan pembagian kelas berdasarkan nilai akhir yang diperoleh. Nilai 90 sampai 100 dengan mendapatkan kelas A, 70 sampai 89 memasuki kelas B, 60 sampai 69 memasuki kelas C, 50 sampai 59 memasuki kelas D. Sehingga hasil penentuan kelas yang diperoleh dapat ditunjukkan pada tabel 8. Sehingga hasil penentuan kelas yang diperoleh dapat ditunjukkan pada tabel 11, ya bukan 8. Di tabel 11 ini berisi tentang penentuan kelas. Calon siswa 2 dengan nilai 85 itu memasuki kelas B. Calon siswa 3 dengan nilai 70,6 dengan memasuki kelas B. Calon siswa 1 dengan nilai 64 memasuki kelas C. Calon siswa 4 dengan nilai 58 dengan memasuki kelas D. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.